Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizky Amalia dari kelas MPI 4C2. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tutorial analisis important dan performance menggunakan Microsoft Excel. Baik, sebelumnya di sini sudah terlihat secara jelas mengenai data dari tingkat kepuasan dan juga tingkat kepentingan berdasarkan 30 responden. Setelah itu juga terdapat hasil dari MS dan juga OMS dari kedua tingkatan tersebut. Nah, sebelum kita membuat grafik, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menuliskan dari SQ1 sampai dengan SQ7 dan juga SAT dan juga IMP-nya. Nah, untuk kita pindahkan ke sini, kita perlu mengcopy di setiap tingkatan. Pertama itu tingkat kepuasan, kita copy. Nah, untuk tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan grafik nanti, kita tidak boleh langsung mempaste di tabel ini. Jadi kita perlu klik ini, paste, lalu paste spesial, klik value, operationnya non, dan juga transpose. Oke. Nah, di sini sudah ada. Lalu IMP-nya juga sama, kita copy, kita klik yang di SQ1, kita paste spesial, value, lalu klik transpose, klik OK. Nah, apabila tidak terjadi kebanyakan angka di belakang koma, bisa dikurangi dengan kita copy biar langsung saja, lalu klik yang di sini. Nah, cukup 2 di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Lalu setelah sudah terbuatnya tabel ini, kita bisa langsung membuat grafik. Cukup memblok semua nilai yang sudah dipindahkan, klik insert, lalu kita cari chart dan klik scatter yang pertama ini. Nah, di sini sudah jelas, kita klik warna hitam biar jelas warnanya. Nah, sudah ada. Lalu untuk terlihat angkanya, kita bisa klik layout dan pilih yang ini, yang kelima, layout 5. Nah, di sini saya besarkan agar terlihat jelas. Gak apa-apa menutupi datanya. Nah, sudah terlihat grafiknya. Kita membuat garis agar terlihat kuadran di setiap datanya. Untuk membuat kuadrannya, kita perlu membuat garis secara manual. Untuk garisnya, kita hanya mengklik shape, lalu klik garis ini. Nah, sebelumnya kita harus perlu tahu nih OMS dari setiap tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan itu apa. Nah, untuk OMS tingkat kepuasan itu 4,02 dan untuk tingkat kepentingan itu 4,54. Nah, di sini tinggal kita bikin shape lalu garis. Nah, pertama itu tingkat kepuasan 4,02, berarti kira-kira ada di sini. Nah, di sini untuk jelas kita bisa ganti garis, warna garisnya. Nah, oke. Lalu tingkat kepentingan garisnya di sini 4,54. Bisa diganti juga biar warna jelas. Nah, sini sudah terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu ada kuadran A yang terletak pada kiri atas, menunjukkan kinerja rendah dan juga kepentingan tinggi. Nah, di dalam kuadran A ini menghimpun indikator SQ7, yaitu nilainya itu 3,80 dan juga 4,54. Tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh indikator SQ7 ini yaitu dengan menerima alokasi sumber daya dari kuadran C dan juga kuadran D. Lalu di kanan atas ini ada kuadran B. Nah, di sini itu menunjukkan kinerja tinggi dan juga kepentingan tinggi. Di dalam kuadran B ini menghimpun indikator SQ7, SQ3 dan SQ6. Nah, sini tertera angka di setiap datanya. Dari ketiga indikator ini perlu melakukan tindakan perbaikan dengan hanya mempertahankan kinerja saja karena sudah cukup baik. Lalu untuk kuadran C itu terdapat pada kiri bawah. Nah, yang ini menunjukkan kinerja rendah dan juga kepentingan rendah.
di dalam kuadran. Nah, di kuadran C ini menghimpun indikator SQ2 dan juga SQ4. Kedua indikator ini harus melakukan tindakan perbaikan dengan mengalokasikan sumber dayanya kepada kuadran A, yaitu kepada indikator SQ7. Lalu yang terakhir itu pada kuadran D, yang terletak pada kanan bawah, yang menunjukkan kinerja tinggi dan juga kepentingan rendah. Di dalam kuadran D ini terdapat satu indikator, yaitu indikator SQ5 dengan nilai 4,20 dan juga 4,42. Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan pada indikator SQ5 ini yaitu dengan mengalokasikan sumber dayanya juga kepada kuadran A atau kepada SQ7. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.